Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan salam terkasih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yakni Ibu Fajriani Aziz, SPD MSI karena telah memberikan saya kesempatan untuk membahas salah satu materi yang telah ditetapkan. Saya cukup tertarik dengan pembahasan materi ini karena permasalahan pendidikan di Indonesia sangat berdampak besar bagi para generasi muda, termasuk saya pribadi. Mengapa permasalahan pendidikan ini kian rumit, namun tak jua menemukan titik terang? Dan tidak akan ada masalah kalau tidak dibarengi dengan solusi. Masalahnya sudah nampak jelas, namun solusi tak jua terlihat, karena solusi senantiasa harus dicari, bukan malah dibelakangi. Inilah yang akan menjadi materi pembahasan saya pada video ini sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar pendidikan. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah apa sih itu pendidikan? Pendidikan itu merupakan suatu proses yang sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, dan memperkuat kepribadian, serta mempertebal semangat kebersamaan agar dapat membangun diri sendiri dan bersama-sama membangun bangsa. Itulah yang dikatakan oleh Sabtono pada tahun 2017. Pendidikan adalah sesuatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Pendidikan tidak terlepas dari segala aktivitas yang dilakukan manusia. Dalam kondisi apapun, manusia tidak dapat memungkiri menolak efek dari penerapan pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, pendidikan formal, kemudian yang kedua pendidikan informal, kemudian yang ketiga adalah pendidikan non-formal. Pendidikan formal itu sendiri terdiri dari SD hingga ke jenjang perkuliahan atau perguruan tinggi. Pendidikan informal itu sendiri adalah jenis pendidikan atau pelatihan yang terdapat di dalam keluarga atau masyarakat yang diselenggarakan tanpa ada organisasi tertentu. Kemudian pendidikan non-formal adalah segala bentuk pendidikan yang diberikan secara terorganisasi tetapi di luar pendidikan formal. Nah, pada kali ini akan dibahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan formal. Pada dasarnya, setiap kegiatan yang dilakukan manusia memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu sendiri tentunya merupakan sebuah harapan yang diinginkan oleh setiap manusia, dan dampak negatif adalah sesuatu yang dapat menimbulkan masalah bagi kehidupan manusia. Jika dikaitkan dengan dunia pendidikan, penerapan pendidikan yang berjalan secara tidak baik akan menimbulkan dampak negatif. Hal ini merupakan penghambat bagi suatu proses kelancaran dalam proses belajar mengajar, dan peristiwa ini banyak terjadi di dalam dunia pendidikan formal. Permasalahan demi permasalahan pendidikan di Indonesia dituai tiap tahunnya, dan permasalahan pun muncul mulai dari aras input, proses, sampai output. Ketiga aras ini sejatinya saling terkait satu sama lain. Input mempengaruhi keberlanjutan dalam proses pembelajaran pun turut mempengaruhi hasil output, dan seterusnya. Output akan kembali berlanjut ke input dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, atau masuk ke dalam dunia kerja, di mana teori mulai dipraktekkan. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya permasalahan pendidikan di Indonesia adalah segala macam bentuk masalah yang dihadapi oleh program-program pendidikan di negara Indonesia. Dan adapun masalah yang rumit dalam dunia pendidikan itu seperti pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan dapat terjadi karena kurang terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil sekalipun. Dan hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah.
Selain itu, masalah pemerataan pendidikan juga terjadi karena kurang berdayanya suatu lembaga pendidikan untuk melakukan proses pendidikan. Hal ini bisa saja terjadi jika kontrol pendidikan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah tidak menjangkau daerah-daerah terpencil. Jadi hal ini akan mengakibatkan mayoritas penduduk di Indonesia yang dalam usia sekolah tidak dapat mengenyam pelaksanaan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Dan pada sisi ini, terlintas dapat dipahami bahwa selama ini belum semua masyarakat bangsa Indonesia dapat merasakan manisnya pendidikan. Jika hendak dicermati, maka persoalan pemerataan pendidikan setidaknya disebabkan oleh 5 hal. Yang pertama, perbedaan tingkat sosial ekonomi masyarakat. Kemudian yang kedua, perbedaan fasilitas pendidikan. Kemudian yang ketiga, sebaran sekolah yang tidak merata. Dan yang keempat, nilai masuk sebuah sekolah dengan standar yang tinggi. Dan terakhir adalah rayonisasi. Yang paling utama sebenarnya dalam permasalahan ini adalah tingkat ekonominya. Semakin rendah tingkat ekonomi masyarakat, maka peluang untuk mendapatkan pendidikan yang tenaga pengajarnya berkualitas juga semakin kecil. Serta fasilitas dalam pendidikan juga dapat diukur dengan uang. Semakin mahal sekolah, biasanya akan semakin memadai fasilitas yang ada. Jadi, iklan yang mengatakan pendidikan gratis telah membawa anggapan bagi masyarakat untuk tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Padahal dalam kenyataannya tidak demikian. Anggapan seperti ini salah karena pendidikan pada realitanya menggunakan uang, mengeluarkan uang. Mulai dari biaya seragam, sumbangan pembangunan, dan lain-lain. Jadi bagi orang yang tidak mampu atau tinggal di kawasan yang tertinggal, akan memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan dan menyebabkan tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Sebenarnya permasalahan pemerataan pendidikan itu dapat ditanggulangi dengan menyediakan fasilitas dan sarana belajar bagi setiap lapisan masyarakat yang wajib mendapatkan pendidikan. Pemberian sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan pemerintah sebaiknya dikerjakan secara transparan, sehingga tidak ada oknum yang dapat mempermainkan program yang sedang dijalankan ini. Kemudian, permasalahan yang kedua adalah mutu dan relevansi pendidikan. Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan juga disebabkan oleh rendahnya kualitas tenaga pengajar. Jadi penilaian dapat dilihat dari kualifikasi belajar yang dapat dicapai oleh guru dan dosen tersebut. Dibanding negara berkembang lainnya, maka kualitas tenaga pengajar pendidikan tinggi di Indonesia memiliki masalah yang sangat mendasar. Kinerja guru merupakan serangkaian hasil dari proses dalam melaksanakan pekerjaannya yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kemampuan seorang guru untuk menciptakan model pembelajaran baru atau kemampuan memunculkan kreasi baru akan membedakan dirinya dengan guru lain. Itulah yang dikatakan oleh Sabtono pada tahun 2017. Itulah sebabnya seorang tenaga pengajar harus mengedepankan kreativitas agar mendapatkan mutu yang baik dan berpengaruh positif terhadap rangkaian pembelajaran. Hal ini akan berpengaruh juga terhadap kecepatan daya tangkap suatu ilmu yang dicerna oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Jadi pengaruh guru dan tenaga pengajar lainnya itu sangat penting bagi pendidikan di Indonesia. Selanjutnya adalah permasalahan efisiensi dan efektivitas pendidikan. Pelaksanaan proses pendidikan yang efisien adalah apabila pendayagunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya tepat sasaran, dengan lulusan dan produktivitas pendidikan yang optimal. Pada saat sekarang ini, pelaksanaan pendidikan di Indonesia jauh dari kata efisien, di mana pemanfaatan segala sumber daya yang ada tidak menghasilkan lulusan yang diharapkan. Banyaknya pengangguran di Indonesia lebih dikarenakan oleh kualitas pendidikan yang telah mereka peroleh. Pendidikan yang mereka peroleh tidak menjamin mereka untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenjang pendidikan yang mereka jalani. Pendidikan yang efektif
adalah pelaksanaan hasil yang dicapai sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika rencana belajar yang telah ditetapkan oleh dosen atau guru tidak terlaksana dengan sempurna, maka pelaksanaan pendidikan tersebut tidak akan efektif. Keefektifan pelaksanaan pendidikan tidak akan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, melainkan akan menghasilkan lulusan yang tidak diharapkan. Keadaan ini akan menghasilkan masalah lain seperti pengangguran dan lain sebagainya. Selanjutnya, terdapat faktor pendukung dari permasalahan pendidikan di Indonesia, yaitu yang pertama adalah iptek. Peningkatan dan pengembangan SDM serta teknologi dalam mempersiapkan generasi penerus suatu bangsa dilaksanakan melalui pembelajaran di sekolah. Penemuan teknologi baru di dalam dunia pendidikan menuntut Indonesia melakukan reformasi dalam bidang pendidikan. Pelaksanaan reformasi ini tidaklah mudah. Hal ini sangat menuntut kesiapan SDM Indonesia untuk menjalankannya. Kemudian yang kedua adalah laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan yang sangat pesat akan berpengaruh terhadap pendidikan karena masalah pemerataan serta mutu dan relevansi pendidikan. Permasalahan penduduk akan berdampak pada jumlah peserta didik. Semakin besar jumlah pertumbuhan penduduk, maka semakin banyak pula yang dibutuhkan sekolah untuk menampungnya. Jika daya tampung suatu sekolah tidak memadai, maka akan banyak peserta didik yang terlantar atau tidak bersekolah. Hal ini akan menimbulkan masalah pemerataan pendidikan. Tetapi, apabila jumlah dan daya tampung suatu sekolah dipaksakan, maka akan terjadi ketidakseimbangan antara tenaga pengajar dengan peserta didik. Jika keadaan ini dipertahankan, maka mutu dan relevansi pendidikan tidak akan dapat dicapai dengan baik. Dan permasalahan yang ketiga adalah permasalahan pembelajaran. Pada saat sekarang ini, kegiatan pembelajaran yang dilakukan cenderung pasif. Dilakukan di mana seorang pendidik selalu menempatkan dirinya sebagai seorang yang serba tahu. Hal ini akan menimbulkan kejengahan terhadap peserta didik, sehingga pembelajaran yang dilakukan menjadi tidak menarik dan cenderung membosankan. Kegiatan belajar yang terpusat seperti ini merupakan masalah yang serius dalam dunia ini. Menurut saya pribadi, pendidikan itu sebenarnya tujuannya adalah perkembangan mindset atau pola pikir. Semakin tinggi pendidikannya, maka seharusnya semakin dewasa, semakin bijaksana pula pemikirannya. Jadi kalau riset mengatakan bahwasanya Indonesia itu IQ rata-ratanya hanya sekitar 78, maka sebenarnya yang menjadi penyebab utama itu karena sistemnya. Itu karena sistem yang mendahulukan nilai tinggi dan menjadikan ijazah sebagai tujuan pendidikan. Sementara zaman sekarang ijazah bisa dibeli, nilai juga bisa dibeli tanpa harus pintar. Makanya Najwa Shihab pernah berkata, kuliah itu hanya menunda pengangguranmu selama 44 tahun. Dan datanya memang benar mengatakan tingkat pengangguran tinggi justru ada pada lulusan sarjana, SMK atau SMA. Kenapa? Karena sebenarnya ijazah itu hanya mengantarkan kita ke meja kerja. Setelah itu, ijazah tidak akan berguna. Yang tersisa hanya skill kita untuk mempertahankan itu semua. Tapi sayang, banyak yang tidak menyadari hal itu. Maka seharusnya bagaimana kita bersikap dan bertindak sebagai seorang pelajar adalah untuk mencapai tujuan kita yang sebenarnya. Kita seharusnya memperbanyak literasi dan memperdalam skill kita serta memperluas relasi kita agar pendidikan di Indonesia ini bisa maju tanpa mengharapkan pemerintah untuk mengubah sistemnya itu. Kita yang harus ubah pola pikir kita yang harus ubah sistem itu sendiri tanpa harus menyalahkan pemerintah terus. Jadi mulai dari diri kita sendiri, barulah kita ubah negara ini. Seperti itu. Sekian dari penjelasan yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.